Ketemu lagi di YouTube gua, Okan Cornelius Channel. Wah, udah lama nih gua vakum karena ada hal-hal yang harus diselesaikan dulu. Tapi puji Tuhan, akhirnya YouTube gua jalan lagi. Dan hari ini gua kedatangan sahabat lama yang dulu berjuang bersama, tapi sekarang udah kurang lebih 4-5 bulanan nggak ketemu deh. Akhirnya dia menyempatkan waktu main mau ngobrol-ngobrol, oke? Dan ada lagi satu, Teh Ana, yang menjaga rumah ini sampai bersih. Waduh, luar biasa sekali. Nanti kita ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita. Dia. Denny! Hoi, kok? Wah, apa kabar, Den? Gila, Den? brother. Iya. Kok lu bulatan sih, Den? Hah? Bulatan? Biasa kok. Biasa? Efek COVID. Covid ya? Oke. Di rumah aja. Sama ada Teh Ana nih, Teh sini, Teh. Wis, Teh yang terus di rumah terus nih, Teh. juru kuncen. Dulu kuncen rumah ini. Ini kalau rumah ini nggak ada Teh Ana, waduh, kotor. Kotornya lahir batin. Tahu kan? Enggak, Lahir sebetulnya batin. bukan hanya masalah rumah. Batin lu gimana sekarang? Lama banget gak ketemu. Kita gila, 4-5 bulan. Iya, gila ya. Kita udah 4-5 bulan nggak ketemu ya. 4-5 bulan. 4-5 bulan. Iya, 4-5 bulan. YouTube juga udah hampir setahun ya. Kok tau gak sih? Bulan. Di komen-komen YouTube kita tuh, banyak banget yang sampai komplain loh. Gila nih, niat gak sih bikin YouTube? Katanya begitu. Emang sih banyak teman-teman ngomong itu. Iya, Mana udah YouTube begitu. lu Gila, udah malah kontennya kita tungguin loh berhenti, katanya. iya. Karena ada satu konten kita yang sekarang sampai 500.000 view. Ada ya? Iya, ada. Oke. Udah sampai ratusan ribu. Iya, tapi Dia kan pada nanyain. kalau YouTube itu kan mesti fokus. Yes. Tapi belakangan ini kan gua ada fokus ngelakuin hal-hal yang ada di masalah di depan gua kan, ada kerjaan gua, yukata dan ini ada problem, tapi kan pelan-pelan akhirnya terselesaikan juga. Nah, terselesai Gitu. kok ya. Itu Iya. dia makanya gua hari ini datang karena pengen banget ngobrol sama Koko karena 4-5 bulan ini gua gak ketemu sama Koko gitu ya. Itu banyak banget di luaran seliwuran yang karena gua kenal lu jadi ngerasanya gua jengah banget gitu loh kok. Gua nggak enak Gitu. banget dengernya gitu loh. Wah, ada yang ngomong Koko ngusir orang. Hah? Maksudnya siapa? Itu dia tuh, lu ngebuang barang orang, ngusir orang. Sampai Oh. katanya, "Bro, lu nyolong, Bro." Waduh, itu makanya gua bilang, Oh, yang kemarin tuh ya, Oh, nyolong iya. ya. Oke, sebentar. Sebelum gua menjawab pertanyaan lu, gua ambil sesuatu dulu bentar ya. Bentar. Hadiah buat gua. Bentar, aduh. Gua bawa, karena lu mau nanya-nanya apa ya, gua mesti pegang sesuatu dong, ya kan? Mau nanya apa lu? Tapi sebelum nanya, lu apa kabar sih? Baik banget kok. Keponakan gua apa kabar? Puji Tuhan, baik, sehat. Umur Istri berapa? juga. Berapa bulan? Udah 3 bulan. 3 Udah bulan, anak baru, 3 Iya. bulan. Kebahagiaan bertambah, jam tidur berkurang. Oh iya. Iya. Duit? Hah? Duit? Oh, harus tambah. Duit tambah ya? Tambah. Iya. bener. Jadi gimana, Den? Nah, kok jadi terus terang ya, karena 4-5 bulan ini kita nggak ketemuan, termasuk sama Teh Ana juga udah lama banget nggak ketemu. Banyak banget isu di media, di masyarakat gitu ya, bahkan di konten-konten kita banyak yang komentar itu terkait dengan isu-isu yang dilempar. Jadi yang gue pengen tahu nih sekarang, yang paling pertama nih, kondisi Koko sama si El tuh gimana sih sekarang? Sekarang bagaimana sama dia ya udah nggak ada hubungan lagi ya kan, nggak ada hubungan at all, nggak ada dan gue udah move on. Yang pasti gue sudah move on, yang pasti Move on, nih. iya. Kalau dari pihak dia gue nggak tahu sudah atau belum. Kayaknya berat sih. Kan gue nggak ngerti ya kan. Iya. Gitu. Yang pasti gue sudah move on. Gue enjoy dengan hidup gue. Iya. Gue enjoy dengan pekerjaan gue dan gue menikmati apa yang Tuhan kasih. Nah itu aja sih. Nah, Koko bilang Koko udah move on, tapi kan kita tahu gak bisa segitu gampang karena Koko ada ikatan secara hukum waktu itu pernikahan. Nah, kondisi pernikahannya sendiri secara hukum bagaimana? Kondisi secara hukum memang sudah ada putusan ya. Waktu itu kan gue gugat cerai kan di bulan Maret ya 2020. Dan di sini juga udah ada gue simpan ya, ada putusannya. Ada putusan pengadilan tanggal 21 September 2020 tuh ya? 2020 ya, udah ada semua. Terus gue gugat juga ada cekcok. Terus ada kekerasan terhadap. Jadi ada 2 gugatan kok? Ada 2 gugatan, terus? cekcok dan kekerasan terhadap anak gua, dan akhirnya di sini juga tertulis kan pengadilan mengabulkan gugatan penggugat secara seluruhnya. Seluruhnya artinya dua-dua gugatan tersebut Dua gugatan diterima dan diakui sebagai alasan mengapa Koko dikabulkan untuk bercerai. Betul. Oh, Gitu. Tapi oke. emang
yang gue baca-baca sih dia ada banding. Nah kalau ini nggak dia salah. juga, ini pertanyaan berikutnya nih kok. Nah, gitu. Sekarang yang gue denger nih ada pengajuan banding nih. Maksudnya banding apa artinya dia keberatan untuk bercerai atau apa sih? Gue nggak ngerti tuh kok. Kalau di luar gue paham ya, di luar gue paham ini, gue kan bukan lawyer kan. Tapi kalau orang banding atas putusan, artinya dia tidak menyetujui keputusan pengadilan itu. Ya, berarti kan ada 2 gugatan nih, gitu loh. Jadi 2 gugatan dibanding. Jadi banding iya, tapi tidak diberi alasan bandingnya apa. Oke. Gitu loh. Jadi sampai sekarang bener-bener nol mau ngapain. Oke. Ya gitu. Jadi contoh nih, Dan lu salah. Lu tanya dong. Salah gua apa? Salah gua apa? Iya. Nggak ada. Pokoknya lu salah. Begitu. Kira-kira keadaannya Kira-kira sekarang seperti itu, Sorry, gitu kok. loh. Tapi oke, gua juga ada mendengar waktu itu ada sempat masuk salah satu media yang besar gitu ya, bahwa salah satu yang akan diajukan banding adalah katanya lu punya utang piutang yang belum selesai, bro. Nah itu kemarin juga gue sempat konsultasi sama lawyer gue. Misalnya utang itu di luar putusan pengadilan. Yang ini. Kalau lu mau banding dengan gugatan. Yang ini. Iya, Yes. kalau mau utang berarti apa? Lu mesti bikin laporan lagi, gitu loh. Dan emang kalau misalnya gue bener-bener ada utang, silakan laporin ke polisi dong. Iya dong, kan logikanya begitu, ini kan negara hukum. Laporin polisi, kasih bukti kalau gue ada utang, gugat. Nah itu bener gitu loh. Tapi kalau banding atas putusan pengadilan soal perceraian, materinya utang, nggak masuk, gue bilang gitu loh. Waktu itu pernah ada acara juga ada kan? Ya itu maksud gua kok. Ngomongin kan, Iya, bahwa utang itu beda. Utang itu sama gugatan nggak ada hubungan. Lu mesti bikin satu gugatan baru, gitu loh. Jadi sampai sekarang juga nggak ada juntrungannya. Dan bahkan malah sampai sekarang malah nggak ada materinya. Nggak ada materinya. Apa yang digugat juga nggak tahu. Nggak ada. Oke. Nol. Gitu. Oke. Nah, kok ini terlepas dari proses perceraian kok. Sempat kemarin gua ada dengar ada polisi yang datang ke Andara. Katanya ada dugaan pencurian di rumah ini, di tempat Koko di Andara. Nah, ini seperti apa sih nih gitu? Katanya sempat datang ke Teh Ana juga tuh. Iya. Ya emang susah sih. Satu masalah banding yang nggak kelar-kelar ya kan. Yang gue pikir lama-lama ini orang mungkin nggak bisa jauh dari gue kali ya. Gitu ya. Rindu apa gimana, padahal gue sudah move on dengan hidup gue gitu. Tapi banding terus. Terus sekarang juga ada masalah dengan pencurian di limo ya Teh ya, pencurian di rumah gitu loh. Si Tete yang pertama kali gimana sih ceritanya tadi? Jadi menurut saya sih mungkin si dia tuh nyari Ana sih, Ana ya. Karena awal-awal datang udah kayak di sinetron. Datang sama polisi banyak. Si El datang dengan polisi, oke terus? Banyak. Terus si Dedi nggak ada di rumah. Memang pas banget momen itu tuh, pas Dedi nggak ada di rumah. Iya, pas banget. Pokoknya cuma ada anak-anak, termasuk Ana di rumah tuh. Terus dia datang-datang, itu memang kedengeran Ana di bawah, padahal di kamar bawah ya. Dia teriak-teriak, Ana mana Ana nih? Ada polisi nih. Gitu. Memang mungkin ya tujuannya ke Ana. Terus Ana kebetulan lagi telepon waktu itu sama ibu di rumah. Terus di ruang pertama itu banyak orang, tapi dia kekeh nyarinya Ana sampai dia tuh berbaris. Di situ ada polisi, lawyernya, supirnya, beliau itu berbaris, dia tuh nungguin Ana. Ana udah bilang, Ana pertama kenapa sih? Ana bilang, ibu kenapa? Gitu. Di situ masih sopan. Enggak, kamu harus ikut saya ke atas. Loh di sini banyak orang ibu. Ana bilang, Ana lagi teleponan nih, gitu kan? Bisa diantar ke yang lain aja, jangan enggak harus kamu, gitu kan? Nah dari situ daripada rame, ya udah ikutin. Nah, si polisinya udah ke atas, ini barang saya di sini yang hilang, ini. Dia muncul ke polisi, terus udah gitu udah sampai situ dia kayak minta KTP Ana, nomor telepon dengan sedikit paksaan ya. Memaksa gitu. Iya, memaksa gitu. Ana bilang di situ KTP nggak ada, karena waktu itu memang kebetulan KTP Ana belum jadi. Ada juga resinya, itu pun di pihak Andara. Dia tapi di situ langsung, oh yaudah nanti kita ambil ke Andara tadi gitu kan. Terus yang lucunya lagi, anak kasih nomor teleponnya karena dia memang ada paksaan ya, yang kurang nyaman, kurang pantas ya gitu kan, memaksa banget. Salah tuh Ana nyebutin nomor teleponnya, dia langsung benerin dari pihak dia. Oh enggak nih, ini salah nomor telepon si Ana ini. Dia sebenarnya udah tahu. Ya. Sebenarnya udah tahu.
Gitu. Nah jadi sebetulnya tujuannya apa tuh Teh? Waktu itu polisi datang ini apa yang lagi berusaha untuk dicari sama polisi ini? Ya mungkin karena polisi kan melakukan apa yang Tadi kan Teteh sempat ada ngomong apa? Ada barang, dia sempat tunjukin barang hilang. Apa waktu itu barang yang menurut dia hilang tuh apa? Menurut dia katanya Ana sampai ngomong sama polisi, ini ada apa sih Pak? Ana bilang gitu kan, dan dianya juga ada dengan kayak gini di sini gitu. Ada apa sih Pak? Gitu. Ini kamu tahu nggak? Barang ibu ada yang hilang. Apa yang hilang? Apa yang hilang? Oke. Ana bilang gitu kan. Diam tuh dia, nggak ada jawaban. Apa Bu yang hilang? Ana menanyakan, apa Bu yang hilang? Karena barang ibu sudah meninggalkan Andara seminggu lebih. Seminggu lebih? Oke, Iya, terus? seminggu lebih. Terus kata polisi gini, oh gitu, polisi bilang gitu, oh gitu. Iya Pak, kalau misalkan memang barang si ibu ini ada yang hilang 2 hari atau sehari sesudahnya barangnya diambil, datang lagi kemari. Ini udah 6 hari lebih, Anda bilang gitu. Terus, oh gitu. Polisi cuma oh gitu gitu kan. Nah tetap si ibu ini ya tetap sama pendiranya, dibilang enggak, kamu harus ini. Lihat barang saya hilang ini itu. Tetap dari hari itu nggak ada yang ngasih tahu kalau misalkan yang hilang tuh apa. Nggak ada tuh ya? Yang hilang tuh mungkin baju atau apa, nggak ada bilang gitu. Jadi pada saat itu kan gue lagi di luar, tiba-tiba si Tete telepon tuh, ada polisi gini sih. Hah, ada polisi, ada apa nih? Ngapain ke rumah? Nggak ada acara kan? Ternyata katanya ada barang hilang. Ya udah, saya pulang gitu loh. Cuma sampai rumah udah kosong. Itu bingung tuh polisi mana gitu loh. Polisi siapa? Jadi gue cari tuh. Karena di Andara kan antara selatan sama Depok nih. Yes. Nah, jadi akhirnya gue telepon akhirnya ketemu lah ternyata dari Polsek Limo. Begitu Polsek Limo, sebelum mereka mengirimkan surat, gue duluan ke sana. Gue datengin, gue cerita penyidiknya ada apa, ada yang ke rumah gini baru ceritakan lah, ini ada laporan, ada cincin hilang, sama tas hilang, apa bla 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 semuanya. Ya udah PAP semua gitu kan, karena ya supaya clear semuanya gitu loh. Akhirnya diceritakan ini dus ini sudah keluar 5-6 harian dari rumah, dipindahkan oleh supirnya dia ceritanya, sama ada gobox. 6 hari setelah keluar dari rumah, barang hilang, terus bilang rumah ini yang ngambil, itu gimana ceritanya, saya bilang sama polisi gitu loh. Harusnya kan 1-2 hari barang hilang, atau kalau merasa ada dus yang rusak di sini, jangan dibawa. Betul. Kan gitu harusnya kan? Iya. Di sini dicek dulu sampai kelar, nggak ada yang hilang baru gua bawa gitu kan. Karena 6 hari dus ini dibawa, itu disaksikan sama security Andara. Yes. Ada serah terima, semua jelas, udah tanda tangan semua. Tapi 6 hari setelah barang itu keluar, kita nggak tahu diapain di luar, bilang rumah ini yang pusat pertama hilang barang, gitu loh. Dia cincin sama tas. Bro, emang cincinnya nih berapa duit sih bro ceritanya bro? Kalau menurut baca di infotainment sih katanya berlian ratusan juta dan tas-tas branded. Iya kan? Itu kan ya mungkin hilang kan? Akhirnya kan ditelusuri polisi. Polisi kan punya protap-protap ditelusuri. Yes. Akhirnya difoto cincin hilang seperti apa. Begitu ngeliat cincinnya gue ketawa. Kenapa? Itu cincin endorse. Cincin endorse dari brand tertentu, memberikan endorse kepada gua sebagai artis. Ke lu? Oke, ke gua ya sebagai artis. Karena gua nggak pakai cincin, gua berikanlah kepada istri gua pada saat itu. Gitu loh. Karena gini bro, di media kan yang berkoar ini adalah itu cincin dibeli katanya kalau nggak salah di Eropa bro. Nah itu gua nggak tahu dah. Ya itu kan penjelasan dia. Pada akhirnya, gue undang tuh perusahaan yang memberikan endorse diundang untuk BAP, ditanya polisi, emang itu endorse. Kontraknya pun atas nama gue, jadi secara hukum itu cincin punya gue sebenarnya, gitu loh. Tapi berkoar-koar di luar adalah, saya beli ini berlian, padahal bukan berlian juga, gitu loh, bukan berlian. Itu masalahnya. Jadi, dan itu dari pihak yang memberikan endorse pun sudah memberikan klarifikasi. Udah ngomong, udah ketemu, udah semua. Emang ada buktinya, ada nomor cincinnya, dan di balik cincin itu ada logo gitu. Jadi emang bener itu cincin. Itu cincin yang diberikan dia. Iya, gitu. Sekarang kasusnya sampai mana kok? Nah, sekarang setelah melalui proses panjang, akhirnya
polisi memberhentikan proses ini karena tidak terbukti. SP3 bahasanya. Iya, gitu ya. iya, bahasa itunya Bahasa hukumnya. pemberhentian Tapi lah. pemberhentian penyidikan kan Karena gitu. karena tidak ada unsur sama sekali. Karena kok ini hanya mungkin laporannya aja bohong semua. Jadi kasus Tuh. itu juga udah istilahnya udah Sudah kelar dong. sudah kelar. Polisi sudah memberhentikan ini karena tidak ada unsur dan tidak ada terbukti satupun. Gitu loh. Karena barang-barangnya semua ya udah keluar dari rumah ini. Mau nanya sama semua orang yang tidak sekolah hukum pun, iya, Dalam hari sekarang gitu ini ya. kita belanja di Indomaret, belanja nih, Yes. pengembalian ini kurang 200 perak. Iya. Kaki kita satu Ngelangkah keluar, pintu udah nggak kita bisa balik pergi. lagi, Nggak boleh. duit gua kurang. Lu mau jungkir balik pun nggak akan diganti. Bener. Gitu loh. Ini sudah 6 hari. Bilang rumah ini hilang Iya. cincinnya, gitu loh. Dan ternyata itu kan cincin dari Ternyata bukan beli, Oh. endorse, tapi bilangnya berlian, padahal bukan berlian juga cincinnya. Gitu loh. Oke, berarti itu udah Gitu. clear. Nah, kok ini yang gue denger lagi nih. Hmm. Katanya lu ngusir anak orang kok. Anak siapa yang diusir? Kagak tahu gua lu. Itu berita yang di luaran begitu nih katanya. Ada anak orang lu usir dari rumah ini. Bagaimana tuh kok? Lu, Oh, gitu ya? lu masa sekasar itu gitu loh kok. Jadi gini, Gua kasar-kasar sama lu selama ini juga gak pernah diusir gitu. gua ini perasaan gua. menyiapkan semuanya nih, usir. Nah, jadi pada saat itu, jadi kita, kok nggak salah ada lu juga. Jadi dari pihak kuasa hukum dia sama pihak kusum gua ketemu di rumah Andara ini. Tahu itu. Ya, ketemu. Dari pihak dia menyampaikan ke gua kalau si L ini sudah tidak nyaman di rumah Andara ini dan dia mau keluar. Dia mau keluar. Dia mau keluar, Yes. tetapi minta surat kesepakatan. Kalau gua mengiyakan, oke, lu keluar dari rumah ini. Ya gue inget tuh kok. Iya Supaya kan? nggak Pernah seakan-akan dia meninggalkan suaminya gitu. Betul. Kan? Akhirnya dibuat ke surat ini. Surat kesepakatan dari tanda tangan materai. Yes. Yang buat draft ini dari pihak dia. Waktu itu udah dibawa ini ya. Udah. Yang buat ini dari pihak dia, ditanda tangan oleh dia di atas materai. Artinya kan gue nggak ngusir. Yes. Yang mau pergi dia. Iya. Nah, ini ada buktinya, suratnya gue simpen gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya opini publik yang ada di di luaran tuh nggak benar gitu. Karena dia minta keluar. Dia minta dibuatkan surat. Yang pihak dia yang buat. Gua hanya tanda tangan doang. Ya itu loh. Sekarang yang di publik seperti itu kok. Nah, ya makanya biar pelan-pelan kan biar orang tahu. Makanya gue siapkan semua fakta-fakta yang ada supaya orang tahu gitu loh. Satu lagi nih, ini juga menarik gitu ya, kok ya. Jadi si L ini sempat bersuara di salah satu media besar gitu ya. Dia beli mobil pakai duit dia sendiri. Habis itu, lu kucuk-kucuk panggil media untuk ngeliput supaya seakan-akan lu yang beliin dan lu yang dapat panggungnya. Oh itu, iya. Oke, gue mau jelasin nih. Dulu ini sebelum ada CR-V, gue tuh pernah kasih dia Mobilio. Oke. Gue kasih dia mobil untuk dia pakai di saat dia nggak punya kendaraan. Yes. Nah, waktu dia beli mobil CR-V, gue bilang kalau mobil CR-V kan udah ada Mobilio, gitu loh. Kalau enggak Mobilio ini jual, DP-nya dijadiin mobil CR-V, silakan. Ya. Gitu loh. Ya. Kan gue bilang bener dong, gue beliin dia mobil, Ya. Mobilio awalnya. Ya. CR-V ini kan ada karena ada Mobilio. Mobilio, kalau enggak juga nggak ada juga. Betul. Oke. Jadi waktu pada saat awal-awal, gue memberikan dia mobil. Itu buat dia pakai loh, buat dia pakai. Dan mobil itu udah ada sebelum lu married sama dia, Mobilio. Udah ada. Jadi mobil yang udah ada, lu kasih nih ke dia. Udah gue kasih dia pakai. Akhirnya karena gue merasa ini gue kasih dia, akhirnya begitu dia mobil ya udah ini jual aja, ini kan punya lo. Gue udah kasih, lu jual harga mobil itu buat DP mobil CR-V. Gitu loh ceritanya. Nah, kok cuman kan katanya lu tukang cari panggung nih katanya. Sekarang gini, kan gue ini artis, ya kan? Panggung ini udah mainan gue. Jadi gue nggak perlu mencari panggung. Lu udah punya panggung. Panggung akan nyari gue, gitu loh. Ya kan, bukannya sombong nih. Tapi kalau ngomong mencari panggung, di era gue sekarang, gue nggak perlu cari panggung. Karena satu, gue sudah punya perusahaan yang Yukata Spring Bed. Gue punya pekerjaan tetap. Dan di dunia hiburan, gue sudah cukup lama berkecimpung dengan hiburan. Jadi orang cari panggung itu pemain baru. Butuh panggung. Lu udah punya makanya panggung. mencari. Gue Yes. nggak perlu mencari karena apa? Gue udah ada panggung dengan prestasi gue.
di dunia hiburan, Yes. sinetron, apa itu panggung gua, Yes, yes, gitu loh. yes. Dan gua nggak perlu mencari, buat apa cari panggung? Jadi dalam tanda kutip media yang nyari sebetulnya Ya gitu. iya, karena kan gua itu di teman-teman media paling paham dengan gua. Gua itu ada itu dengan apa? Prestasi. Gua nggak pernah kucuk ngomong ngarang itu tuh nggak pernah. Iya, Gua iya. pasti ngomong itu pasti apa? Kalau ada prestasi, ada. Kalau nggak ada apa-apa, gua nggak mau diwawancara, ngapain? Malu guanya, gitu loh. Karena gue juga inget tuh kok, waktu gue udah kenal sama Koko gitu ya, jangankan nggak usah mobil, lu waktu itu mau pergi ke rumah nyokap lu aja di Turki, itu media pada datang. Nah, iya, Cuman ngeliatin lu waktu itu packing doang Nah, ya kan. makanya gitu. Apalagi kalau misalnya ada beli mobil gitu Iya, kan. jadi kalau misalnya dibikin opini publik kalau emangnya gua minus banget sama dia apa semua, namanya orang dalam usaha itu semua pasti ada up and down. Namanya bukan minus, namanya lagi turun. Mm-mm. Namanya lagi turun itu ya harus saling support, Iya betul. gitu loh. Semua orang Pasti. Pernah. Pasti. suami Termasuk istri, gua juga, suami yes. istri itu pasti suami pernah bantu istri pernah bantu suami. Yes. Itulah gunanya berkeluarga, Yes. gitu loh. Jadi kalau lagi minus dan menurut gua kurang etis. Kalau lu ngomong, wah lu lagi minus, gua bantu buat apa? Jadi Karena harusnya kalau hubungan itu di janji nikah aja ada kan, mencintai di dalam segala keadaan gitu Iya, kan, makanya. baik senang maupun susah, Betul. miskin maupun kaya. Betul. Jadi kalau dengan kata-kata seperti tadi, Okan mah dulu minus, berarti kan cuman cinta ketika kaya doang kan? Iya, kira-kira tapi gitu. nggak apa-apa. Maksudnya gua terima kasih. Dalam kondisi minus gua punya rumah di Andara. Mm-mm. Di belakang Sultan Andara lagi rumahnya. Si bos ya? Bos Raffi. Ah, bos Raffi Nah, Ahmad. itu gua dalam keadaan minus tuh. Dalam Gua keadaan minus. punya rumah di Andara, mobil gua 2, anak gua sekolah di International School. Itu bukan Jadi, minus, brother. Ya nggak apa-apa. Maksudnya minus gua ini udah bisa seperti ini. Iya. Puji Tuhan. Jadi, bisnis lagi drop, tapi hidup tetap Tetap PW. ayo. Oh, itu Jadi mah nggak bukan- apa-apa. Maksudnya Bukan minus. kan itu arti mah. minus kan banyak nih. Kalau gua minus tuh lagi makan tempe doang, minus namanya. Iya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya kan semua tuh doa, ya kan? Ah. Jadi mungkin minus gue ini ya seperti itu. Ya gue puji Tuhan lah. Gue masih bisa menyekolahkan anak gue. Gue bisa kerja. Gue bisa punya rumah. Nggak kehujanan. Gue bisa menghidupkan orang-orang sekitar gue. Gitu aja sih. Iya, soalnya dia tuh ada ngomong di salah satu Media. media kayak acara gitu kan, dia bilang Dedi tuh gembel, baju juga gembel nggak gua. pernah Gembel lu. pakai baju juga nggak pernah pakai baju branded waktu Iya. sebelum ini pas udah nikah sama dia aja, Dedi pakai bajunya Jadi- bagus-bagus. Yes, branded. jadi kesannya Iya, gini. Dia nikah sama lu untuk bantu lu supaya taraf hidup lu naik gitu, Bro. Ya bukti Dan sekarang. dulu lu gembel gitu, Bro. Buktinya sekarang gue terlepas sama dia. Gue fine-fine aja. Nggak jadi balik, kalau gembel balik ke gembel kan kira-kira Gembel. gitu kan. Orang-orang apa nggak usah tahu ya. Kira-kira ini berapa duit? Bentar. Louis Vuitton. Kira-kira berapa duit? Kira-kira. Sorry bro ya. Gua pernah ke store-nya ini, Ah. store-nya Louis Vuitton nih LV. Terus Mbak lagi ada barang yang lagi sell nggak? Terus tau nggak jawabannya apa? Kita Louis Vuitton nggak pernah ada yang di sell kata dia. Nah. Oh iya, sorry Mbak, saya udah tanya Mbak. Nggak gini, intinya adalah orang bisa melihat gitu loh. Di saat gua sekarang ini puji Tuhan ya, gue dikasih keberkahan sama Tuhan, dikasih rezeki, dikasih pekerjaan dan orang-orang yang sayang sama gua. Ah itu aja sih. Yang ngomong yang lainnya terserah lah. Namanya orang minus ya. Orang yang naik perpecet aja Bisa. pernah mengalami minus. Pasti, Dan pasti. namanya orang bisnis Up, semua down, ada up and minus down. gitu Iya, loh. Nggak iya, bisa betul. orang dibilang. Kehidupan. Nah iya. Sehat sakit. Nggak ada, kaya, nggak ada. miskin, Pasti yes. ada pernah minus, dia pernah sakit. Orang yang Yes. terkaya di dunia ini pernah mengalami bangkrut, pernah. Yes, pasti. Nah, itu minus namanya. Pasti. Tapi kan Bangkit. itu hidup. Yes, dan dia bangkit lagi kok ya. Bangkit apa? Karena dukungan keluarga. Yes. Nah, itulah gunanya keluarga. Gitu. Oh. Gitu lu teh. Nggak, Kalau teh? harusnya kan gini loh. Nah, Kalau emang gembel, ada dia nggak jadi gembel, sekarang udah nggak ada, harusnya lu jadi gembel lagi. Kalau memang benar, kan ini kan analoginya harusnya begitu. lebih gembel. Lebih gembel, lebih harusnya. gembel. Lebih gembel. Tapi Sekarang juga. Oh, Oke. dititipin Tuhan. Yes, Nah, yes. ya syukurin aja lah. Yes. Ya kan? Kok, Hmm. terus ini gue lama nggak ketemu lu ya, 5 bulan nggak ketemu. Ini kan tiba-tiba rumah lu berubah nih. Ini kalau teman-teman lihat di Okan Cornel Channel pasti pernah lihat ruangan ini sebetulnya. Ya. Waktu itu kalau nggak salah acara Natal. Nah, teman-teman bisa lihat di konten Natal, ruangan yang sekarang kita pakai untuk konten ini itu udah jauh berbeda. Ya, emang
ini bisa dibilang 98% berubah. Perabot-perabot, wallpaper, semuanya total berubah. Ini renovasi pakai daun dong kok harusnya. Kebetulan Lu gembel. Oh iya bener juga ya. Kan lu bisa renovasi. Nah itu dia, gua ada rezeki. Ah. Kehidupan gua sekarang lebih baik lagi. Gua ada uang tambahan dengan posisi minus gua tadi. Gue bisa merenov ini karena ini belum semua. Ini baru segini Belum selesai kurang ya? lebih jutaan lah. Tapi itu minus. Iya. Si gembel ya. Gembel. Gua tahu nggak tujuannya untuk ngerubah ini apa? Sebenarnya ini kan rumah. Jadi gue mau semua traumatik dia, semua masa-masa negatif dia semuanya hilang semua. Jadi gue mau bikin suatu hal yang baru. Jadi entah satu hari main ke Andara, semua memori dia sudah lupa. Udah nggak ada perasaan takut. Iya, bahkan nanti cat rumahnya gue mau ganti semua. Wow. Cat rumah ganti, semua ganti. Wow. Gitu. Oke. Jadi kan gini loh kok, sebetulnya karena YouTube ini kita juga udah mau mulai lagi, penting buat gua juga bersama lu, gua jelas banget kondisi lu sekarang seperti apa. Ya. Makanya gua sorry banget tadi nanya-nanya Gak gitu apa-apa, kok ya. yang penting clear kan? Jadi gua mau simpulkan dulu nih kok. Pertama, berarti masalah persidangan itu sudah selesai, gugatan Koko semua dikabulkan, dan sampai hari ini banding tidak ada materi. Betul. Artinya sekarang tidak ada kasus. Sebenarnya tidak ada sebenarnya. Nggak ada. Cuma Gitu. digantung-gantung aja. Digantung-gantung aja. Betul. Kira-kira Iya. begitu. Nah, terus yang kedua, yang soal tadi yang gue bilang Koko ada pencurian. Itu juga secara hukum sudah ketok palu Ketok palu. SP3, sudah Sudah. pemberhentian penyidikan. Sudah, Gitu, surat juga dan sudah keluar. Koko baru cerita banget nih sama gue, ternyata itu cincin Endorse. cincin beli. Gitu ya. Bukan beli dan bukan berlian. Ya oke, Bukan. berarti itu juga clear tuh kok. Clear. Iya. Gitu. Dan yang ketiga adalah tentang si L ini mau keluar rumah. Ternyata Koko bukan ngusir, tapi awalnya dia meminta untuk keluar dan minta persetujuan lu. Iya, Lalu lu setujui, dengan dia bikin surat. dia bikin surat dari lawyer, lu setujui, dia keluar bilangnya lu yang ngusir. Betul. Oke. Ada suratnya. Suratnya ada di sini, Oke. gua pegang. Satu lagi bro Apa? ya. Sebelum usir-usiran nih, yang ini juga sampai muncul di media, Koko ngeberesin bajunya si L. Yang bahasanya adalah Koko sudah keluarin dari lemari nih, Dibuang. buang dah lu, ya tanda kutip ngusir gitu, kira-kira begitu. Iya. Udah lu packing rapi tuh, itu ceritanya gimana? Nah, ceritanya gini. Jadi untung gua ada lagi bukti. Jadi gini. Jadi ini dia ada WhatsApp. Kalau dia mau menyicil barang-barang dia. Ini WhatsApp ke Koko nih ya? WhatsApp ke Koko, WhatsApp ke gua. Oh ya, barang di kamar, aku mau cicil rapi tapi terkunci. Karena gua kunci kamar-kamar ini, ya kan? Lalu gua bilang, oke, jam 11 teng, aku mulai cicil barang-barang ini paling atas. Aku cicil barang-barang kamu. Jadi, dia jawab, jangan sekarang, aku ada urusan. Karena aku pikir jadi bisa bantu. Terus gue bilang, aku akan taruh di kamar. Jadi pada saat kamu mau pakai silakan. Jadi karena dia minta mau cicil, jadi barang-barang dia gue keluarin rapi. Dan ini gue foto. Untuk difoto, rapi banget, rapi. Baju itu rapi semua. Jadi difoto semuanya rapi banget. Bukan keluar dari rumah berarti? Bukan. Hanya lu keluarkan dari kamar waktu itu? Iya, jadi karena dia minta mau nyicil barang, jadi barang-barang dia dari kamar, gua keluarin, gua taruh di luar rapi supaya dia bisa packing kalau mau. Oh, Karena dia minta. Oh, berarti Bukannya bukan, gua kalau dibuang itu kan serta- dibuang kayaknya berantakan gitu loh. atau istilahnya dia nggak ngomong apa-apa tiba-tiba barang udah keluar. Betul. Berarti Yang udah ada minta penekanan. dia minta mau cicil barang-barang dia untuk di packing di dus. Yes. Makanya gua keluarin pelan-pelan. Nah, biar dia bisa beresin barang-barang dia gitu loh. Oh gitu, Gitu, ceritanya. iya. Jadi Jadi kayaknya banyak keseribet-seribet gitu. ya banyak statement-statement yang dibuat opini-opini publik itu yang benar-benar tidak ada unsur kebenaran, tidak ada. Semua nih gua ada buktinya semua. Dulu katanya muka sampai ada yang komen gini, muka aja ganteng, hatinya kejam banget katanya Oh begitu. gitu ya? Iya. Nggak apa-apa. gua baca. Semua kan ada waktunya, ya kan? Yang penting kan hati gua kan lo tahu. Iya. Gitu. Bro. Gitu. Kok, tapi belum banyak orang yang tahu
awal dari permasalahan ini? Ini kan kita tahu ini udah seperti satu buah puzzle, terus tiba-tiba banyak teman-teman masyarakat yang baru mulai ikutan ketika puzzle-nya udah setengah rapi, kira-kira gitu. Gambarnya baru udah setengah rapi. Tapi awalnya kenapa gambar ini mulai tercipta, itu nggak banyak orang yang tahu. Gitu kok. Nah, titik awalnya kok Okan tahu, oke, ada masalah nih di rumah ini. Itu ceritanya gimana sih? Iya, panjang nih ceritanya. Jadi kurang lebih 3-4 bulan sebelum terjadian lapor-melapor, gue sudah bilang sama dia kalau dia harus ubah cara didik anak gue. Kok tahu ada masalah? Sudah mulai ada perasaan nih, Ada sudah mulai perasaan. karena cara didik kekerasan terlalu keras. Cuman dia bilang, saya mau bentuk dia menjadi anak yang tough, yang kuat. Gue bilang, mendidik anak menjadi kuat itu ada 1000 cara. Tapi kekerasan bukan salah satunya. Tergantung anaknya kan. Iya. Karena nggak bisa dikerasin gitu Iya. loh. Nah, kan gue sering keluar kota. Sering ada kunjungan agen-agen Yukata keluar kota. Jadi gue mempercayakan dia untuk menjaga anak gue beserta 6 orang karyawan di rumah. Termasuk Tiana. Betul, Tiana. Ada 2 PRT sama 4 karyawan YouTube waktu itu. Yes. Jadi gue secure safe nih. ya, oke. Di rumah ada 6 orang, ada juga, ya gue aman. Apalagi ada dia waktu itu menjaga, ya udah aman gitu loh. Nah jadi sering kali ini pas gue pulang ke rumah, kaki dia biru-biru. Kaki biru-biru. Gue pasti nanya, Boy, gue panggil dia Boy. Yes. Boy, kaki you kenapa biru-biru? Dia sering bilang, Dedi, aku main bola, aku main futsal, main basket, ada jatuh, kepleset, apa, masuk akal loh. Iya, cowok gitu ya, anak Gua cowok. dulu main itu nggak sampai biru-biru, robek-robek, berdarah-berdarah. Patah kali itu itu. ya, Iya. pernah ada pas lewat Iya, itu iya, ada. iya. Jadi hal yang normal laki-laki main bola jatuh biru. Iya. Oke, normal. Sampai pada satu hari, waktu gua keluar kota, gua udah nggak mulai telepon dia lagi. Gua telepon Tiana Kok tak untuk menanyakan Jaden yang ngapain. Yep. Gua udah mulai nggak enak nih perasaan gua gitu loh. Dan waktu itu pernah Tiana bilang, dimarahin ya. Iya. Jadi gue telepon nggak boleh ke handphone mbak-mbak ini, harus ke dia. Iya. Mau video call, mau itu tidak boleh. Nggak tahu kenapa. Gitu loh. Dan karena gue orang nggak pusing, ya deh, gue telepon dia. Ya, Gue nggak konflik lah gitu ya. gue lagi kerja, gue mau mikir nggak, gue itulah jeleknya gue. Berpikir selalu positif Iya, gitu iya. loh. Iya, dengan waktu berjalan tiba-tiba adalah kasus Vivi melapor ke Polda tentang kekerasan Jaden kan. Mulai disitulah kan mulai terbuka pelan-pelan. Nah, pada saat itu si itu ini juga ada rumors nih, masalah gua itu marah sama dia karena dikasih ke Koko marah sama L karena Koko Nah, waktu itu pernah kan sampai dia bilang dia menyesal telah begini-begini. Nah, gua mau meluruskan. Gua marah sama dia itu bukan karena si ini nggak mau pulang atau dibawa, bukan. Bawa itu hak ibunya. Ya. Yang gua marah sama dia adalah udah gue bilang kan, ubah cara didik lu sama Ya. Kalau nggak nyaman, dia akan lari dari rumah itu. Ya. Yang marahnya, cara didik lu keras. Udah gue bilang berubah, Ya. tapi nggak berubah-berubah lunya, makanya anaknya kabur. Ya. Gitu loh. Ya. Jadi bukan masalah bukan, Ya. nggak ada masalah, itu ibunya kok. Ya. Gitu loh. Jadi masalahnya gue marah sama dia karena apa? Cara didik lu yang nggak pernah lu ganti. Gitu jadinya. Nah, pada saat itu kan gue 3 hari hancur hidup gue. Gue nangis, gue merenung, apa salah gue, kenapa begini. Akhirnya si Tiana ini datang ke atas. Mau menceritakan semua yang terjadi. Awalnya, ya, Bapak saya mau ceritakan apa. Gue pikir dia mau berhenti. Biasa mbak-mbak ini kan kalau Iya, ada ingat lagi, masalah, ada masalah, udahlah keluar aja lah, berhenti gitu kan. Ternyata mereka terlalu mencintai. Makanya si Tiana ini ceritalah semuanya. Ternyata di saat gua lagi di luar kota itu pernah ya ngomong siksa juga terlalu ngeri ya, dihukumnya terlalu itu, terus pernah nggak dikasih makan, Udah dikasih makan. pernah nggak dikasih apa ya, pernah. Jadi ada hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan pada saat si Tete bilang begitu, besoknya langsung gue gugat cerai. Langsung. Karena begini, di rumah ada 6 orang, oke?
enam-enamnya ini yang merekrut itu dia. Oke? Yang mencari dia, yang tiap hari sama dia, 98% sama dia. Jadi kalau orang bilang, oh mungkin 6 orang ini pro ke Okan, ya nggak mungkin. Ya kan? Tidak ada hubungannya mereka ini berbohong kepada gua. Karena apa? Gua sama mereka itu cuma 2% komunikasinya. Tiap hari gua kerja. Yang gaji dia, meskipun uang dari gua. Jadi emosional tuh harusnya lebih pro ke dia dong, harusnya kan? Gitu loh. Tapi mereka semua 6-6-nya cerita semua satu, beda-beda. Yang satu katanya pernah ngelak ban kaki, yang satu pernah begini, beda-beda ceritanya. Gitu loh. Dan gue diskusi sama lawyer gue, bla bla, akhirnya gugat. Karena menurut gue itu bukan pilihan hidup, bukan pilihan. Jadi gue nggak mau milih, gue milih dia tuh, nggak bukan pilihan. That's itu. your life. Bukan. His your life. Ini hidup gue, bukan pilihan. Cerai, gugat cerai. Ada gugat akhir Maret gue gugat. Yep. Waktu berjalan, bla bla bla, akhirnya ada sidang, bla bla bla, akhirnya semuanya, ya kan hakim nggak mungkin apa cerai, oke putus, nggak begitu. Ada prosesnya harus kita jalanin. Saksi, semuanya ada, ya kan, ada tete, kok nggak salah ada 3 atau 4 orang ya? 4 atau 2 orang? 2 orang saksi, ada Dari pihak ART waktu itu ya? ART, ada gua, ada barang bukti, ada buku tulis yang dia doktrin, cara nulis dia bagaimana, semua barang bukti gua kasih ke pengadilan, ke hakim. Dengan waktu berjalan, akhirnya ya putusannya mengabulkan seluruhnya tentang 2 gugatan ini. Gitu loh ceritanya. Gitu. Berarti gue harus ambil satu kesimpulan gini sih kok. Ini kan satu buah kejadian yang terjadi terus dan Iya. bertambah lagi. Iya. Artinya seperti sinetron yang nggak selesai gitu. Iya. Ada pihak yang nggak mau ini selesai. Kira-kira gitu kok. Dan gue bisa ambil satu buah kesimpulan bahwa memang ini yang pernah si L ini sampaikan ke gue. Akhirnya ya setelah gue ketemu lu dan lu kasih gue jawaban semuanya, ternyata itu adalah satu buah kebohongan. Si L ini pasti punya tujuan kok. Pasti. Dan akhirnya ternyata di sini gue baru menangkap gitu. Oh ini ternyata omongan cara dia merealisasikan omongan dia dulu ke gue. Yang dulu gue pernah cerita ke Koko. Dia ingin banget menghancurkan hidup lu. Dan itu WhatsApp ke gue. Sampai hari ini gue simpan. Okay. Sampai hari ini gue simpan. Sengaja gue memang gak hapus. Dulu gue berpikir itu adalah satu buah ucapan orang yang lagi emosi. Gue akan buat dia hancur sehancur-hancurnya, which is waktu itu Koko. Dan gue akan membuat dia tidak akan bertemu dengan lagi. Dan gue waktu itu ada capture chat itu. Dan waktu itu gue cuma berpikir adalah ya ini adalah lagi emosi kali ya. Iya. Orang lagi emosi gitu ya, terus ngomong kayak begini. Tapi ternyata direalisasikan dengan cara apa? Karir lu kalau bisa dihancurkan, karena kan Koko di entertainment. Iya. Which is kalau lu di entertainment dengan kondisi seperti sekarang, kalau lu nggak klarifikasi, karir lu hancur. Pasti. Dan dia memang berusaha untuk menjauhkan lu dari sih. Ya, masuk akal lah, masuk akal dengan keadaan seperti ini, masuk akal. Makanya kan emang tujuan dia tercapai. Gue sempat hancur, sehancur-hancurnya emang bener tercapai. Tetapi untungnya Tuhan memberikan orang-orang yang sayang sama gue di sekitaran gue, yang selalu memberikan gue support, memberikan masukan, ya kan, yang dimana gue nggak boleh hancur, gue mesti maju terus. Dan titik gue memutuskan untuk gue nggak boleh hancur adalah di saat gue melihat sudah gemuk, sehat, di pelukan. Nah di situ gue berpikir, gue nggak boleh hancur nih, gue harus buktiin ke dia yang pastinya kalau gue bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Gue bisa lebih sukses, rezeki gue bisa lebih baik, dan gue lebih bahagia. Itu yang penting. Itu harus yang gue kasih lihat dia. Dan puji Tuhannya adalah sekarang ya mungkin teman-teman bisa lihat gue lebih bahagia, gue lebih sukses, gue lebih bisa meraih lebih bulat. Terakhir kering banget nah, gitu ya. Lebih bulat dan gue banyak achievement penghargaan yang gue dapat dari orang-orang. Gue lihat tuh kemarin di Instagram lu. Iya. Brand lu dapat achievement dari ya the best Indonesian best product 2021. Congratulations. Itu 2020. Yes, dan gitu. itu salah satu pencapaian akhirnya. Pencapaian akhirnya gitu loh. Terus gue juga dipercaya jadi brand ambassador satu produk klinik. Yes. Gue dikontrak setahun.
dan gue juga dipercaya menduduki beberapa jabatan-jabatan penting Yes. di organisasi. Jadi banyak hal-hal yang baik terjadi setelah ini semua terjadi gitu. Dan selesai dan lu memandangnya dengan baik. Ya. Dan Ya. yang kita lihat malah kadang-kadang orang yang di sananya yang berusaha untuk menghancurkan hidupnya malah nggak jadi lebih baik lagi. Ya, baik lagi sih ke apa yang kita tabur, nah, Betul. itulah yang kita dapatkan, itu aja sih. Thank you banget lo bro, lu sempetin mau ngobrol sama gua terkait Iyalah, karena apapun kan yang terjadi ini. Karena kan sudah lama juga kan kita nggak ketemu, ya Iya. kan. Jadi emang kita butuh ngomong seperti ini. Oke kok, thank you banget udah sempetin ketemu gua, Siap. mau dengerin pertanyaan-pertanyaan gua juga gitu ya. Satu pertanyaan terakhir kok, harapan Koko ke depannya seperti apa? Harapan gue adalah apapun yang terjadi dalam hidup ini, gue melihatnya sebagai udah garis tangan, dan sebagai bapak, gue harus mau belajar dari kesalahan, mau belajar dari pengalaman, karena semua pengalaman hidup akan menjadi kita lebih baik lagi. Dan jangan pernah menyerah apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, karena yakinlah kedepannya Tuhan pasti kasih yang lebih baik lagi. Amin. Gitu sih, amin. Thank you. Thank you. Terima kasih, Kok, Teteh. thank you banget. Thank you, Teh. Udah sayang sama Jaden terus, jagain rumah terus, dan sayang sama aku, ya. Luar biasa. Thank you. Thank you teman-teman udah ngikutin bincang-bincang kita tentang hidup yang sangat rumit ini. Jangan lupa like and subscribe Okan Cornelius Channel. Oke? Stay safe. Thank you. Bye-bye. Dadah.